والديكم أجمعين أمواتنا أمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعيد درجة الجنة ويكثر مرتباتهم ويضاعف حسناتهم ويجعلنا من حزبهم وينفعنا بهم وبعلم أسرارهم في الدين والآخرة. وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وكما يليق بعظيم شرفه وكماله ورضاك عنه وكما تحب وترضاه له دائما أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضا نفسك وزينة عرشك أفضل صلاة وأتمها وأكملها كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل وسلم كذلك وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه غير خزايا ولا دانم ولا شاك ولا مبدل ولا فاتن ولا مفتون آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة في أحوال الموت أمور الآخرة إلى أن قال باب لا تخرج روح عبد مؤمن لا تخرج روح عبد مؤمن أو كافر حتى يبشر وأنه يصعد بها إلى أن قال halaman 46 ya. وروى ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها في تفسير قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا نرجعك إلى الدنيا فيقول إلى دار الهموم والأحزان ويقول قدما إلى الله عز وجل. وأما الكافر فيقولون نرجعك إلى الدنيا فيقول لعلي أعمل صالحا. الآية. Masih dalam bab yang sama yang menerangkan bagaimana ruhnya seorang mukmin atau seorang kafir ya, yang dicabut oleh para malaikat maut dan dibawa naik menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah ketahui bahwa seorang mukmin atau seorang kafir itu sebelum dia meninggal, 1 tahun sebelum meninggal, Allah akan menugaskan seorang malaikat bagi orang yang mukmin ini ya, untuk mengintai dia, membawa dia, mengajak dia ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun sebelum dia meninggal. Sehingga nanti di akhir hayatnya dia menjadi husnul khatimah kalau dia mukmin. Begitu juga sebaliknya kalau dia kafir. Allah akan mengutus di sana syaitan yang akan menemani dia, menjerumuskan dia ke jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan menjadi su'il khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini di hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini di dalam firman Allah yang berbunyi hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Ini suratul Mu'minun. Rawa Ibnu Juraij, meriwayatkan Ibnu Juraij anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya Nabi kita bersabda qala li Aisyah, beliau mengatakan kepada Sayyidah Aisyah di dalam menafsirkan qaulihi ta'ala, di tafsir qaulihi ta'ala hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Sampai kalau sudah mereka itu didatangi, dihantui oleh kematian, seorang mereka yang orang-orang kafir itu mengatakan qala rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia untuk beramal
beramal saleh, karena kita ini wah balasan di akhirat setelah dia di dunia sudah banyak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, banyak berbuat dosa, maka dia diperlihatkan di sana. Dia sehingga dia berharap untuk kembali lagi ke dunia. Nantinya beramal amalan yang saleh. Tapi itu suatu yang tidak mungkin kan? Karena dia sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai apabila mereka itu datang oleh kematian, qala, mereka mengatakan rabbirji'uni, ya Allah kembalikanlah aku, ya Tuhanku kembalikan aku ke dunia. Nah, itu kapan? Idza ayana al-mu'minul malaikata, begitu seorang mukmin melihat seorang malaikat di waktu qalu, ini malaikat mengatakan kepada dia, nurji'uka ila dunya, bagaimana kalau kami akan mengembalikan kamu ke dunia. Wa yaqulu ila daril humum wal ahzan, untuk apa aku kembali ke tempat yang penuh dengan apa? Dengan humum, kebingungan dan penuh kesedihan. Dunia yang penuh dar, rumah yang penuh kesedihan dan penuh kebingungan. Jadi itu dunia ini tidak ada orang yang apa namanya yang tenang le dunia ini. Nara itu sih tenang le dunia illa marhamallah. Dunia itu makanya dunia namakan darul ahzan wal humum. Al-humum itu artinya kebingungan. Bingung di mana di dunia ini selalu bingung itu dah. Wal ahzan, dan tempat kesedihan. Untuk apa katanya orang mukmin kalau dibilang oleh malaikat untuk kembali ke dunia, ditawarkan untuk kembali ke dunia, bagaimana? Maukah kalian itu mau dikembalikan ke dunia? Ngapain katanya? Dunia itu kan tempat tempat yang dipenuhi oleh kebingungan, kesusahan. Ngombe itu untuk di dunia orang mukmin dia. Wa yaqulu, dan dia seorang mukmin ini mengatakan qadaman ila Allah azza wa jalla. Bawa aku menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mau kembali ke dunia. Qadam, ya. Qadaman ila Allah taala. Ini kalau orang mukmin, namun dengan mukmin dah dan mele tu talakang tiba dunia mali. Karena tahunnya dunia ini darul ikhtibar. Tempat kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan darul qarar, bukan tempat yang kekal di akhirat, ya. Kita di dunia ini bagaikan seperti kata Rasulullah, bagaikan seorang yang musafir yang berteduh di bawah satu pohon, ya, numpang berteduh doang. Setelah ini lewatin para ngeno dunia ini, ya. Ini malaikat mendatangi seorang mukmin begitu dia ditawarkan untuk kembali ke dunia. Ngapain kata orang mukmin? Karena dia mukmin, kalau dia berbuat yang beramal saleh, orang dia saleh di dunia ini, ya, dia akan mengatakan demikian. Ngapain kembali lagi ke tempat yang penuh dengan kebingungan, dengan kesusahan, ya, dengan cobaan? Tidak usah. Justru aku kepingin dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah. Nih. Yaqulu qadaman ila Allah. Bawa aku untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mukmin. Nah, wa ammal kafir, sementara orang kafir apa yaqulun? Mereka itu malaikat akan mengatakan kepadanya, nurji'uka ila dunya atau narji'uka. Narji'uka. Anda raja'a ini mutaaddi ini sebenarnya, anda mau baca raja'a. Enggak. Apa? Tadi juga dia, lazim juga. Narjuka ila dunya. Diambil di surat Al-Mumtahinah disebutkan sana. Fala tarji'uhunna ila al-kuffar. Jangan kalian itu mengembalikan wanita-wanita yang sudah dilepas oleh orang-orang kafir itu, kembalikan lagi kepada mereka kafir. Jangan. Fala tarji'uhunna ila al-kuffar. Tarji'uhunna ila al-kuffar. Maka raja'a itu sifatnya ya mutaaddi dia. Raja'a.
bau lazim tadi. Nah, makanya di kita membacanya narji'uka atau nurji'uka. Bau doang dua-duanya. Fayaquluna, malaikat di sini mengatakan kepada orang kafir ini, narji'uka ila dunya. Nah, bagaimana? Kami akan kembalikan kalian ke dunia. Nah, di sini orang kafirin mengatakan apa? La'alli a'malu salihan. Kalau saja, kalau bisa aku dikembalikan kembali aku untuk berbuat amal soleh di dunia ini. Karena dia sudah menyesal. Yang tadinya dikari kesempatan di dunia, ternyata dia tidak beramal-amal yang soleh. Nah, orang-orang kafir ini musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia berharap untuk kembali ke dunia untuk bisa berbuat amal saleh di dunianya. Tapi itu suatu yang mustahil wah, ya. La'alli amalu salihan. Semoga aku bisa beramal amal yang saleh kalau bisa dikembalikan ke dunia. Berharap itu kembali yang ke dunia untuk beramal saleh karena sudah menyesal wah. Menyesal memang. Dan faedahnya menyesal kalau sudah memang. Wa amma qauluhu fil hadits hatta yantahi ila sama. Hadis yang kemarin yang dibacakan kemarin. Hatta yantahi ila sama. Hatta yantahi ila sama allati fiha Allah Ta'ala. Sampai dia ke langit di mana Allah ada di sana. Nah, apa artinya ini? Jadi Imam Qurtubi ini seorang ahli sunnah wal jamaah tidak mengartikan Allah itu bertempat. Ya. Jadi arti yang ini sampai ke langit di mana Allah ada di sana. Dan ngenong kata arti yang ini. Di mana di sana itu perintah Allah dan ketetapan Allah itu ada. Nah, jadi Allah akan memerintahkan sana, menurunkan rahmatnya. Di sana. Makanya di sini ditakwilkan oleh Imam Qurtubi. Wa amma qauluhu sedangkan qauluhu fil hadithi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam bi hadis dalam hadis hatta yantahi ila as-sama'i allati fiha Allah, sampai dia ke langit yang mana Allah ada di sana di langit tersebut. Fal makna hatta yantahi ila as-sama'i allati fiha amrullahi wa hukmuhu. Amrullah perintah Allah, wa hukmuhu dan ketetapan Allah. Ya, di mana di sana Allah sudah menetapkan sesuatu. Sidratul Muntaha sebenarnya. Wa hiya as-sama'us sabi'ah, dan itu langit yang ketujuh. Allati indaha sidratul muntaha, yang di sana terdapat sidratul muntaha. Allati ilaihi yas'adu ma yu'raju bihi minal ardi wa minha yahbitu ma yunzalu bihi minha. Yang mana di langit yang ketujuh itu di sana akan diangkat. Yas'adu atau terangkat atau naik, ya. Ma yu'raju, apa yang diangkat, akan naik apa yang diangkat minal ardi dari bumi. Amal-amal tes diangkat nih, dari bumi itu dibawa ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh. Wa minha yahbitu, dan amal-amal orang kafir kan sebutan Rubin bahwa orang amal kafir dengan kafir ini begitu dinaikkan sampai di atas dilepas ini karena enggak dibukakan pintunya. Pas nih dari atas. Nah, wa minha yahbitu ma yunzalu bihi minha. Nah, yahbitu artinya gugur. Nah, ambruk, terik, jatuh. Ma yunzalu minha, apa yang diturunkan darinya. Dari sama as-sabi'ah. Kada fi sahih Muslim min hadits al-Isra. Nah, begitu juga diterangkan di dalam kitab Sahih Muslim dalam bab atau hadis yang menerangkan tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Isra Mi'raj, yang namanya Mi'raj itu artinya naik, ya. Naik. Araja. Dalam Isra itu berjalan malam. Perjalanan malam dimakan Sara. Sara Yasri, yakni berjalan di tengah malam. Asra ini Allah yang menjalankan dia, yang bawa dia. Dengan kekuasaan Allah dia bisa menempuh dalam sekejap doang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dengan ukur dengan kekuatan tadi ini itulah, jadi kekuatan Allah itu sudah nggak bisa diukur dengan ya. Nah, itu artinya. Jadi di sini
Jadi ditakwilkan artinya di sini, ya. Di mana sudah sampai amal-amal itu sudah sampai di langit, di mana Allah ada di sana. Kan? Apa yang diartikan di sana? Diartikan dengan di mana di sana perintah Allah sudah ada di sana di langit tersebut. Di sana ketentuan Allah. Ya iman taekang, iman lepas. Kan kemarin disebutkan, maka diperintah sama Allah untuk dinaikkan, untuk dibawa lagi, disimpan dulu sampai nanti waktunya dikeluarkan. Begitu juga ruhnya orang kafir itu dilepas dari atas, pas terjun bebas tiba dengan malik tiba kuburan orang kafir. Yahbitu ma yunzal bihi minha. Wa fi hadits al-Bara' annahu yantahi bihi ila as-sama'i as-sabi'ati wa sayati insyaallah taala. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bara' bin Azib annahu yantahi bihi ila as-sama'i as-sabi'ah. Bahwasanya malaikat yang membawa itu sampai dia ke langit yang ketujuh. Dan ini akan datang nanti penjelasannya insyaallah taala. Nah, ini sekarang dijelaskan sama Imam Qurtubi. Wa qad kuntu takallamtu ma ba'di ashabina al-qudah. Wa qad kuntu takallamtu ma ba'di ashabina al-qudah mimman lahu ilmun wa nadharun. Aku telah berbicara dengan separuh daripada sahabat-sahabatku yang seorang itu, sahabat-sahabatku ini merupakan qadhi, qudah, bukan qadhi, hakim, mimman lahu ilmun wa nadhar. Dia teman-temanku ini, hakim-hakim ini merupakan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan dia mempunyai pandangan yang cukup luas. Wa ma'ana jama'atun, dan di sana ada juga rombongan min ahli nadhari, dari orang-orang yang pandangannya luas juga dalam masalah-masalah seperti ini. Fima dzakara Abu Umar bin Abdul Barri, pada apa yang disebutkan oleh Abu Umar ibn Abdul Barri min qawlihi ta'ala ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini dia mau menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan sama dunia di mana Allah ada di sana. Ya. Nah, ini kan ar-Rahman yakni Allah Subhanahu wa taala 'alal arsy istawa, di atas arasnya bersembahyang. Apa artinya ini? Nah, ini kan dijelaskan sekarang sama ya. Fadzakartu lahu hadzal hadits. Sebutang nilai itana yang dimaksud di sini amrullah kan. Nah, aku di sana aku menyebutkan, menguraikan kepada beliau. Aku sebutkan, aku ceritakan tentang hadis yang tadi, bahwa Allah sebenarnya bahwa amal-amal orang mukmin dan orang kafir itu dibawa naik sampai ke langit yang ketujuh di mana Allah ada di sana. Kalimat Allah ada di sana apa artinya? Fadzakartu lahu hadzal hadits, dan aku uraikan ini hadis, aku sebutkan, aku ceritakan kepadanya. Abu Umar bin Abdul Barr. Abdul Barr ini orang ulama belik dah. Fama kana minhu illa an badara ila adami sihhatihi. Begitu aku sebutkan dan ceritakan kepada dia tentang hadis ini, langsung dia mengatakan apa ini tidak sah. Hadis ini sah. Tidak sahih hadis ini. Wala'ana ruwatahu. Bahkan dia melaknat perawi-perawinya. Ini Abu Umar bin Abdul Barri, orang ulama belia ini. Ini Imam Qurtubi bercerita ini. Begitu aku sebutkan hadis yang tadi di hadapan Abu Umar Ibn Abdul Barri, langsung diambilkan ini hadis tidak sah. Dan sahih ini hadis ini. Bahkan dia melaknat perawi-perawinya, itu dilaknat karena tidak kesahihannya hadis nanda. Wa baina aydina rutabun na'kuluhu. Nah, di hadapan kita, di hadapan kami itu ada di sana rutab, korma mentah yang kami makan. Ya, hidangan korma itu korma mentah yang kita makan. Nah, di sana aku faqultu lahu, aku katakan kepada Abu Umar ibn Abdul Barri, al haditsu sahihun. Ini hadis sahih, tidak dhaif. Nah, Imam Qurtubi dah. Nah, perlu tengok makanya perlu tengok hadis ini dah. Kita tahu hadis mbesianu. Nah,
Aku katakan kepadanya, kepada Abu Umar ibn Abdul Barri, al-hadithu sahihun. Ini hadis sahih. Kharrajahu Ibnu Majah. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam dan sunannya, Sunan Ibnu Majah. Fi Sunani, di dalam kitabnya yang bernama Sunan Ibnu Majah. Wala turaddul akhbaru bimithli hadzal qaul. Dan hadis-hadis seperti ini tidak bisa ditolak bimithli hadzal qaul, seperti perkataan ini. Bahkan hadis itu tuta'awwal wa tuhmal ala ma yaliqu min at-ta'wil. Bahkan harus ditakwilkan. Tidak ada arti yang ngono-ngono doang. Marak seburu ini bahwa begitu amal dengan ini sampai diangkat sama malaikat sampai ke langit yang 7, yang mana Allah ada di sana. Menurut zahirnya ini kan, itu harus ditakwilkan. Tidak diartikan begitu aja kan. Secara zahirnya enggak. Ditakwilkan sesuai yang pas, ya. Ala ma yaliqu min at-ta'wil. Nah, terus aku katakan kepada Abu Umar Ibn Abdul Barr yang mengatakan bahwa hadis ini hadis dhaif, dan melaknat perawi-perawinya. Aku katakan apa? Rawauha humul walladzina rawauha, orang yang meriwayatkan ini hadis, humul ladzina rawlana salawatil khamsa wa ahkamaha. Itu perawi-perawi hadis ini dialah yang meriwayatkan kita tentang wajibnya salat yang 5 waktu itu. Dan begitu juga hukum-hukumnya. Artinya perawi-perawi ini orang adil semua ini. Dia juga orang ini yang perawi hadis ini yang meriwayatkan di sana. Lamun dekne sahih hadis ini, misalnya lamun dekne orangnya tidak jujur misalnya. Perawi ini berarti letono yang riwayatan hadis ya, yang menunjukkan wajibnya salat 5 waktu itu tidak jujur juga. Tidak mungkin. Lamun dekne jujur le itana berarti letono dekne jujur masih. Ngono artinya kah? Walladzina rawauha humul ladzina rawu lana as-salawatil khamsa wa ahkamaha. Fa in sadaqu, jika mereka itu jujur, benar. Huna di sini, sadaqu hunaka. Maka mereka itu benar juga di sana. Jujur juga di sana. Kalau dia jujur di sini, berarti dia jujur di sana. Lamun dana jujur le itu no. Artinya ini hadis ini si hukumang de si dhaif ini, hadis ini sahih benarnya. Karena ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunahnya, Sunan Ibnu Majah. Karena kenapa? Karena perawi-perawinya itulah orang-orang yang meriwayatkan kita hadis tentang wajibnya salawat yang 5 waktu. Dia juga yang meriwayatkan. Jadi lamun dah hukumang ya dhaif la itana berarti itu dhaif ya. Ini Imam Qurtubi yang mengatakan kepalanya Abu Umar bin Abdul Barri. Kalau kalau sidan yang hukumangnya le itono waktu dia meriwayatkan kepada kita tentang wajibnya salawat yang 5 waktu itu, berarti mereka juga jujur di sini. Lamun dah hukumangnya mereka itu jujur, sadaku, benar, thiqah, bisa dipercaya di sana, maka di sini pun juga harus begitu. Nah, ini hebatnya ilmu hadis, ya. Hadis dengan ceritaannya ya. Maka dari itu insya Allah kapan kita buka hadis insya Allah ada rencana sebenarnya ya. Aku ini masih masih kita ambil pendapat di DPD Selepuk le itene mumpung darat le itene. Sebenarnya kita sudah buka namanya Sahih Bukhari. Walaupun sardan, artinya sardan itu kita baca, jelaskan mana sedikit-sedikit doang penjelasan apa. Sard. Karena Sahih Bukhari itu ada 4 jilid, ini boleh ini. 4 jilid ya. Nah, itu kita baca, sudah kita baca atau mungkin sudah sebulanan lebih. Setiap hari Kamis di Masjid Taliwang. Nah, ada rencana sebenarnya karena di sini setelah asar pada hari Selasa doang, karena hari-hari yang lain kan ada saudara-saudara para masyayikh kita, ustaz-ustaz kita, para guru-guru yang ngajar lihatnya, maka kita pilih hari Selasa. Kalaupun itu diperkenankan, artinya disetujui sama masyarakat lihatnya,
Nanti ba'da asar mubasyaratan. Begitu salat asar nanti kita akan baca Sahih Al-Bukhari. Sardan. Nah, itu dihadiri oleh para ulama-ulama, tokoh ulama dari luar desa Santen dah. Karena mereka itu hadir juga. Beliau-beliau itu hadir waktu kita membaca hadis Sahih Al-Bukhari. Ya. Ya, kalau diperkenankan, tapi kalau memang sudah ada izin dari ya simak. Kita insyaallah dulu selesai ba'da asar, setelah asar. Ya. Sahih Al-Bukhari. Karena kenapa? Pertama, itu sudah menjadi tradisinya para ulama kita. Kita membaca Sahih Al-Bukhari itu pertama barakah, ya. Keberkahan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Sahih Al-Bukhari. Jadi kedua, itu biasa kalau terjadi musibah atau bencana, para ulama kita membaca itu kitab itu, dibaca. Itu baca udah, pokoknya baca wah. Sebagai apa? Sebagai untuk menolak balak-balak yang turun, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Dan yang ketiga, pertama kita mengharapkan barakahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua itu untuk menolak balak. Dan yang ketiga, untuk membiasakan supaya lisan kita itu menjadi agak fasih sedikit untuk membaca ibarat, membaca Kalau kita sudah terbiasa nanti membaca kitab hadis itu ya, insyaallah. Membaca kitab selain ya agak identik. Karena itulah keberkahan yang ada di dalam kitab tersebut. Ya. Jadi ada inisiatif dari tiang untuk teman-teman yang ada, yang kita bersama-sama membaca dengan para ulama-ulama kita, para tuan guru dari luar, para habaib dan ini. Nah, mumpung ada sehari Selasa itu kan digilirkan siapa yang mau nanti, mungkin di Lombok Tengah di Ustadz Badrian. Ustadz Badrian itu seorang sebenarnya tuan guru dia itu sudah bisa menaklik. Kalau nggak salah itu bisa menaklik Abu Daud kalau nggak salah yang dia atau Sahih Muslim. Itu dari Lombok Tengah orangnya, kecil-kecil orangnya. Tapi Masya Allah, tabarakallah. Nah, dia sudah bisa menaklik, artinya menyarahkan secara singkat, ringkas kitab Abi Daud. Abu Daud atau Tirmidzi atau Ibnu Majah. Beliau satu-satunya dari Lombok yang, dan dia hadir juga. Hadir. Ya. Jadi itu ya, nanti hari Selasa kepingin tiang itu untuk tapi anak bilang nanti dulu. Nanti anak minta izin dulu dari jamaah. Anak bilang kepada mereka. Nah, kalau diperkenalkan ya baru anak akan kirimkan dia, silahkan nanti hari Selasa ba'da asar, setelah asar kita sholat asar langsung kita bikin halakah di sini. Baca gini ya doang. Udah. Bismillah. Apa? Nanti selesai kalau ada permintaan nanti. Mungkin ada permintaan dari sebelah, kampung sebelah. Haji Mawardi. Nah. Yang hari Kamis itu tetap di Teliwang, itu tetap hari Kamis. Salat asar tetap, hari Kamis tetap. Ya, tergantung sih deh permintaan. Mendemele jelas setiap selesai boleh hari Selasa. Mereka akan hadir nanti di sini. Dan tidak direpot-repot. Untuk jangan repot ya. Mereka itu datang ke sini untuk baca Sahih Bukhari itu pulang. Ya, ada tahu doang, tak ada lawan. Ya. Nah, itu makanya kita minta izin sekarang kalau memang ada ini, insyaallah nanti akan kita minta kepada beliau untuk hadir hari Selasa di sini. Ya. Nah, ini perlunya, makanya ini kenapa mumpung ada pembicaraan hadis. Makanya kita bisa seperti Imam Qurtubi sekarang. Beliau itu karena sering membaca hadis, dia bisa mengetahui bahwa perawi yang di sini juga itu yang meriwayatkan tentang wajibnya salawat yang lima waktu. Maka kalau kita menolak di sini, di sana pun harus kita tolak orangnya. Ngerti nggak? Nah,
Kenapa di sana antum terima, di sini ditolak periwayatannya? Itu enggak bisa kan? Makanya disebutkan di sini, huma walladzina rawauha, yang meriwayatkan tentang hadis 5 waktu itu, humul ladzina rawalana as-salawatana. Tentang hadis ini, hadis yang ada yang diuraikan oleh Imam Qurtubi ini, mereka itu, beliau itu juga yang meriwayatkan tentang wajibnya salawat yang 5 waktu dan hukum-hukumnya. Fa in sadaqu huna, jikalau mereka beliau itu jujur dan thiqah, jujur, artinya bisa dipercaya. Di sini, di sana pun juga harus begitu. Harus kita percaya juga kepada mereka di sana. Nah, wa in sadaqu huna, sadaqu hunaka. Wa in kadzabu, jikalau mereka berbohong, berbohong di sini, di sana pun mereka akan berbohong. Kadzabu hunaka. Kalau mereka itu tidak dipercaya, artinya dalam berbohong dalam riwayatnya, maka di sana pun dia berbohong. Nah, kan terima riwayatnya le itu le itenen de. Sementara dia juga perawinya ini dia. Ya? Apa? Ini kan ada, makanya yang pada ini dah. Madhab ahli sunnah wal jamaah itu ada 2. Madhab salaf di sinaran ini, salaf salih. Ada yang menakwilkan, ada yang mentafwid. Menyandarkan semua yang dimaksud di sini terserahkan kepada Allah. Makanya di dalam tafsir kita temukan di sana setiap ada ayat-ayat mutasyabihat, apa beliau itu menafsirkan dengan apa? Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih mengetahui tentang maksudnya. Artinya disandarkan semua. Ada yang menakwilkan. Takwil pun itu madhab salaf juga. Datangnya dari Ibnu Abbas. Kebanyakan takwil itu dari Ibnu Abbas. Makanya kenapa? Ahli sunnah wal jamaah di sini mengatakan Allah itu yang menciptakan aras itu. Tidak butuh kepada aras. Aras itu yang butuh kepada Allah. Ini kalau mutaranin ya berarti ya butuh tempat. Butuh tempat kan? Dan itu mustahil bagi Allah SWT. Makanya tujuan daripada takwil dengan tafwid itu adalah tanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Ini tujuannya. Dari 2 itu. Madhab salaf ini apa ini? Bukan khalaf, salaf yang punya madhab ini. Makanya itu yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Ada yang mentafwid, kita serahkan artinya kepada Allah SWT. Allah, makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Amantu billah bima ja'anillah. Aku beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang datang dari Allah sesuai maksud Allah. Ala muradillah. Amantu bi Rasulillah. Ala ma ja'ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai tujuan maksud dengan maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu simple. Nah, itulah makanya ditakwilkan yang dimaksud di sini. Nah, di sini disebutkan kalau perawi-perawi yang antum bilang ini orangnya dhaif, yang dhaif bahkan melaknat dia tadi itu Abu Umar ibn Abdul Barri. Kalau perawinya yang di sana kita terima, di sini pun harus diterima. Kalau kita menolak yang di sana, di sini pun harus ditolak. Jadi jadi ya imma dibenarkan riwayatnya di sana, maka benarnya riwayatnya di sini. Lamun tidak ada benar riwayatnya itu no. Maka lamun ada benar riwayatnya itu nampak dia tidak ada benar itu ne. Itu sesuatu yang bertolak belakang, tidak mungkin akan bersatu. Maka apabila mereka itu perawi-perawi ini bohong wa in kadzabu huna, di sini kalau mereka bohong di sini, kadzabu hunaka, maka mereka pun berbohong di sana. Wala tahsulu thiqatu, dan thiqah kepercayaan itu tidak akan hasil bi ahadin minhum, dari seorang daripada mereka. Artinya lamun berbohong tidak mungkin akan
akan apa namanya, kita percaya sama salah satu di antara mereka. Kalau mereka itu berbohong dalam periwayatannya. Wala tahsul thiqatu bi ahadin abada. Idza kadabu la tahsul thiqatu bi ahadin minhum fima yarwihi. Ada apa yang diriwayatkan oleh mereka. Maka tidak akan bisa dikatakan dia itu apa namanya? Dia itu thiqah, dipercaya kalau dia berbohong. Tidak mungkin. Nah, oleh karena kita terima di sana riwayatnya, waktu dia meriwayatkan hadisnya tentang wajibnya sholat 5 waktu, di sini pun juga harus begitu. Nah, ya. Nah, tidak tahu. Ini kan Imam Qurtubi, itu faedahnya. Dia orang ahli tafsir. Imam Qurtubi ini ahli tafsir. Ahli tafsir, bukan ahli hadis. Tapi karena dia sering membaca hadis, dia tahu. Enggak? Karena sering membaca hadis, dia tahu perawi-perawinya. Perawi-perawinya mereka itu juga perawinya. Nah, dan berbeda. Nah, jadi setelah Abu Umar Ibn Abdul Barri mengecam perawi-perawinya, bahkan melaknatkan itu. Karena tidak sah ini hadis. Hadis ini tidak sah. Makanya perlu ditakwilkan. Dia kan yang ada di benihnya beliau itu karena diartikan secara zahirnya sekarang. Zahirnya nggak bisa diartikan secara zahir ini. Dua-duanya maksudnya begitu. Abu Umar Ibn Abdul Barri ulama belik, dan tujuannya untuk mentazih Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Makanya dia bilang ini hadis enggak sahih ini hadis. Nah, ngerti enggak? Tujuannya gitu sebenarnya. Tapi dijawab sama Imam Qurtubi. Perawi-perawinya itu sama dengan perawi yang meriwayatkan kita hadis yang 5 waktu, yang mewajibkan kita untuk salat 5 waktu. Nah, maka berarti itu kalau mereka itu berbohong di sini berarti dia berbohong di sana. Kalau dia benar di sini berarti dia benar di sana. Makanya seperti ini, lafaz-lafaz seperti ini harus ditakwilkan sesuai takwil yang warid, yang datang dari sahabat dan para salafun salih. Ulama-ulama salaf teh. Ya. Nah. Dan arti yang makanya ada empat madhab itu. Hati-hati di sini. Yang tadi sudah tiang kutip 2 madhab salaf itu semuanya. Madhab ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan dengan takwil dan tafwid. Ada isbat. Isbat ini ya mengisbatkan apa yang datang dari Allah. Kalau Allah mengatakan wa banainaha bi aidin, kami ciptakan langit dan bumi ini dengan tangan, ya berarti Allah punya tangan kan. Ini. Tapi dia bukan seperti tangan. Malik nenu ya. Mau tidak mau dia bilang begitu. Tidak mempunyai tangan tapi bukan seperti tangan makhluk. Dan mau dengan kafir ya. Nah, ini namakan isbat. Isbat ini bahaya karena bisa menggiring dia itu kepada tasbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini bisa menggiring dia ke sana. Makanya isbat ini bahaya. Nah, ini yang dipakai sama saudara-saudara kira salafi itu indah. Isbat yang dipakai. Nah, kalau begitu lamun tengedu isbat ini sebagaimana engkau mengisbatkan di sini. Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai pada sini kan mempunyai betis, malah yauma yakshafu ansaq. Tatkala Allah menyingkap betisnya. Apa artinya di sini? Karena takwilan si ulama itu. Allah sudah membuka tabir kekacauan di hari kiamat ini. Ini artinya ini. Nah, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Allah datang dengan para malaikat. Berbaris. Apa yang datang? Bukan Allah yang datang di sini. Perintah Allah yang datang. Enggak? No. Jadi tidak tahan orang ini. Nah, justru kalau kita pakai isbat ini akan mengiring kita kepada tasbih. Nah, mau tidak mau dia akan sulit untuk anukan. Kalau dia mentasbihkan, mengisbatkan sekarang semua apa yang datang di dalam Al-Quran, ya, yang berbentuk jisim, diisbatkan kepada Allah SWT, maka fatal akibatnya. Di dalam firman Allah mengatakan nasullah fanasiyahum. Mereka itu lupa kepada Allah berarti, dan Allah akan lupa kepada mereka. Berarti ada sifat lupa dia. Kita isbat.
Ada sifat lupa. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Mau tidak mau harus beda yang berminu. Maka dari itu, ulama teli itena wahayanu na selepuna wah. Ikutin besi wah si ulama tino. Dan dia kena ikuti kemalik dah. Karena wah kene persang ni dene wah. Yang benar-benar wah josang ni deh. Jadi ndak ada anu malik. Ada paham-paham si anu ya. Yang penting kita paham dengan ni wah marak sini dah. Madhab salafun salih. Inilah madhab salaf. Ada yang tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada. Ya. Bahkan Ibnu Taimiyah itu terfitnah dengan apa namanya? Allah menciptakan Adam dengan bentuknya. Bentuk Allah. Kembaliannya tidak seperti Allah nih. Nah itu sampai ini terfitnah dia dengan hadis tersebut. Ala suratihi, sesuai bentuknya. Bentuk siapa? Bentuk Adam sebenarnya. Dhamir itu kembali kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Adam? Adam. Itu jadi besar pembicaraan yang luas di antara para ulama Anda. Karena dia artinya orang yang Imam Ibnu Taimiyah ini ya yang sangat ini dia artinya mempunyai dorongan untuk mengartikan yang seperti itu, jadi terfitnah dengan ayat-ayat tersebut ya. Makanya dia mengisbatkan apa yang datang dalam Quran. Allah punya tangan tapi bukan seperti tangan manusia. Coba anda tak wilangnya atau tak widangnya selesai wah. Tujuannya satu tanzih ini. Untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Jadi ada 4 madhab di sana ya, saya harus tahu ini. Tapi yang 2 itu yang perlu kita ketahui, madhab ahli sunnah wal jamaah. Madhab al-tafwid wa ta'wil. Ya. Jadi ini riwayat, maka dari itu Imam Qurtubi mengatakan kepada Abu Umar Ibn Abdul Bar mengatakan demikian kepada beliau. Bagaimana kita menerima riwayatnya di sana? Di sini pun kita harus terima riwayatnya. Dan apa yang datang dan lafaz-lafaz yang ada ini harus ditakwilkan. Masing-masing kedua-duanya ini benar. Yang satu Abu Umar Ibn Abdul Bar itu tidak mau mengartikannya secara zahirnya. Kan? Sampai dia ke langit yang ketujuh di mana Allah ada di sana. Ini sindene kangguang karena itu tujuannya untuk apa? Untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk yang punya tempat. Begitu juga Imam Qurtubi tidak mau mengartikan seperti itu, makanya diartikan dengan apa? Amrullahi wa hukmuhu. Nah, perintah Allah dan ketentuan Allah yang datang, yang ada di sana, bukan Allah sendiri yang Berarti kalau arti yang secara zahirnya bahwa Allah mempunyai tempat ada di langit yang ketujuh, itu mustahil bagi Allah karena Allah yang menciptakan langit dan tidak perlu. Dia tidak butuh kepada langit. Justru langit itu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun arti yang merasa ini kan bersebayam di atas berarti Allah berhajat di anu. Ya, arsy itu artinya kursi, marak kursi, gitu. Secara gini, secara zahirnya dulu, ya. Dan Allah tidak berhajat kepada yang demikian. Karena Allah yang menciptakan yang ini. Timbul pertanyaan nanti. Namun arti yang duduk bersemayam di atas arsy sendek manis dicipta arsy betaune Allah Subhanahu wa taala. Bingung dia terus. Sendek mana cipta arsy betaune? Kan makhluk, arsy itu makhluk. Nah, sendek mana ciptaan ini arsy ini betaune Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis yang mengatakan, "Kana Allahu wa lam yakun syai'." Allah ada, tidak ada sesuatu makhluk yang dipermuat. Allah ada sebelum ada sesuatu. Nah, ada hadisnya. Nah, seperti ini ya perlu kita ya. Dari itu sebagaimana yang sebutkan tadi, inilah perlunya kita itu mempelajari ilmu hadis ini ya. Kita tahu di sana ada riwayat mengatakan begitu. Ini ada riwayat dengan ini. Imam Qurtubi. Beliau tahu
Perawi yang di sini, itulah dia perawi yang di sana. Lamun terima leitana, harus terima leitana. Lamun dia terima leitana, dia tidak terima sini. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala alam wa ilmuhu tam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ya yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Allah barik lana fi majlisina hadha. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman safiru ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.